Baik teman-teman, saya dari kelompok 12. Saya dan teman saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan dan komunikasi. Nah, teman-teman, kepemimpinan ideal organisasi, kepemimpinan atau leadership itu merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang untuk memimpin dalam hubungan dengan siapa yang dipimpin oleh pemimpin tersebut. Nah, jadi teman-teman, kepemimpinan itu adalah kekuasaan di dalam organisasi untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia mengikuti arahan dan perintah dalam mengerjakan suatu tugas pekerjaan. Nah, teman-teman, hal ini itu bukan berarti pengikut itu dipaksa untuk bekerja melalui perintah-perintah, namun sebaliknya, mereka didorong untuk berkemampuan mengerjakan pekerjaan agar tercapai tujuan. Nah, yang berikut itu dalam struktur organisasi, pemimpin dapat dibagi menjadi 3 tingkatan yang terhubung di dalam kelompok anggota manajemen. Yang pertama itu ada manajer puncak atau top manager. Terus yang kedua ada manajer menengah, yang ketiga itu manajer bawah. Nah, teman-teman, berdasarkan ketiga tingkatan di atas, pemimpin memiliki pengaruh melalui kemampuan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, keterampilan seorang pemimpin itu antara lain itu mencakup konseptual dan teknis. Tuntutan pemberdayaan strategis dan pemikiran akan banyak dicurahkan pada pimpinan di tingkat atas. Nah, teman-teman, materi yang berikut itu perbedaan karakter pemimpin dan non-pemimpin. Nah, teman-teman, pemimpin itu memberikan inspirasi kepada bawahan, menyelesaikan pekerjaan, dan mengembangkan bawahan. Nah, jadi teman-teman, pemimpin itu juga memberikan contoh kepada bawahan cara melakukan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, menerima kewajiban, memperbaiki segala kesalahan atau kekeliruan. Nah, yang kedua itu tadi ada non-pemimpin. Nah, memberikan dorongan kepada bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengorbankan bawahan, menanamkan perasaan takut kepada bawahan dan memberikan ancaman, melimpahkan kewajiban kepada orang lain. Nah, melimpahkan kesalahan kepada orang lain apabila terdapat kekeliruan atau penyimpangan. Nah, materi yang berikut itu mengelola komunikasi dalam komunikasi organisasi. Nah, teman-teman, mengelola komunikasi dalam organisasi itu adalah proses sistematik untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi pertukaran informasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif. Baik, yang berikut prinsip dasar pengelolaan komunikasi organisasi. Ada 3 prinsip, yaitu yang pertama, komunikasi harus berjalan 2 arah dan melibatkan pemberi serta penerima pesan. Yang kedua, informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, dan konsisten agar tidak menimbulkan salah paham. Yang ketiga, komunikasi yang efektif berperan sebagai sarana informasi, regulasi, motivasi, ekspresi emosi, integrasi, dan penyebaran informasi di dalam organisasi. Materi yang berikutnya, strategi mengelola komunikasi organisasi, yaitu mengenali karakteristik komunikan, menentukan tujuan komunikasi, melatih keterampilan komunikasi, memilih saluran komunikasi yang tepat, membangun komunikasi terbuka dan feedback, menghargai perbedaan dan menjadi pendengar aktif, mengelola informasi secara efisien. Materi yang berikutnya, langkah praktis dalam mengelola komunikasi organisasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, merencanakan komunikasi sesuai visi dan misi serta tujuan organisasi. Yang kedua, mengorganisasikan tugas, sumber daya, dan proses komunikasi serta secara sistematis. Yang ketiga, motivasi dan menciptakan lingkungan terbuka antara atasan dan bawahan. Yang keempat, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses komunikasi yang berjalan. Baik, di sini kami memberikan rangkuman serta kesimpulan. Rangkumannya yaitu pemimpin adalah seorang atau bagian dari kelompok
yang membawahi anggota dalam organisasinya, sedangkan pemimpin adalah mereka yang mampu membawa anggotanya mencapai tujuan bersama dengan cara memberdayakan dan membawa pengaruh positif dalam kehidupan organisasinya melalui motivasi yang saling menguatkan. Kesimpulannya yaitu, mengelola komunikasi dalam organisasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, melainkan juga mengatur aliran informasi, membangun budaya terbuka, serta memastikan setiap anggota memahami dan mendukung tujuan bersama. Dengan strategi dan manajemen komunikasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, menghindari konflik, dan